Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, melanjutkan pembahasan tentang bisnis Utsman bin Affan dari Masjidil Haram, dari ruang King Fahad Expansion. Pak Hamdi melanjutkan gimana metode atau prinsip bisnis Utsman bin Affan berikutnya. Utsman bin Affan itu ketika berbisnis itu semua keuntungan yang didapat itu sebagian yang digunakan, sebagian yang diambil dan sebagian lain digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi sebagian keuntungan yang didapat ditambahkan lagi ke modal, sehingga lambat laun modalnya makin bertambah sehingga lambat laun modalnya makin kuat. Nah, dengan seperti ini ada salah satu contoh menarik nih. Contoh menarik ini dari hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu menyampaikan satu hadisnya tentang seorang yang punya kebunnya ini saat kebun yang lain kekeringan, kebunnya ini tetap basah oleh hujan. Ternyata ada awan yang Allah datangkan khusus untuk membasahi atau menghujani kebunnya, sehingga kebunnya itu tetap subur, sementara kebun-kebun yang lain kekeringan. Nah, salah satu metodenya yang disampaikan oleh Rasul itu adalah orang ini ketika mendapatkan hasil ladang itu dibagi 3. Yang pertama dimakan untuk kebutuhan, yang kedua dipakai lagi untuk modal ladang, yang ketiga disedekahkan. Nah, sehingga apa? Sehingga usahanya Allah yang jaga dan usahanya terus bertambah. Aplikasinya kalau buat kita ke bisnis kita, ketika kita bagi 3 dan sepertiganya kita tambahin ke modal itu akan bertambah terus. Modal akan bertambah terus dan insya Allah bisnis itu makin besar. Di satu sisi juga bisnis itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dikeluarkan sedekahnya. Nah, kemudian aplikasinya buat kita seperti apa ya? Misalnya teman-teman baru merintis bisnis. Nah, ketika bagaimana bisnis ini, sebelum bisnis ini kuat, itu diupayakan kita jangan mengambil dulu. Nah, ini hikmahnya juga kita mempunyai lebih dari satu bisnis. Jadi misalnya kita sudah mempunyai bisnis yang pertama, inilah untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, kita bikin bisnis yang kedua. Bisnis yang kedua ini keuntungannya jangan kita ambil dulu misalnya. Nah, sehingga akhirnya modalnya makin bertambah dan kuat. Nah, setelah kuat itu baru kita ambil, dan itu pun nggak boleh diambil semua. Ya, kembali lagi sebagian lagi nanti akan kita gunakan untuk bisnis berikutnya. Dan itulah yang dilakukan oleh senior-senior kita dalam komunitas bisnis, sehingga bisnisnya itu akan terus membesar, kuat, dan kemanfaatannya juga semakin luar biasa. Mbah Hamdi punya salah satu contoh bagus ini di lingkungan kami. Ini ada seorang Pak Haji, beliau seperti itu. Beliau rutin tiap hari itu mensedekahkan 2,5% dari omset. Nah, kemudian buat kebutuhan beliau ambil, kemudian sisanya beliau tambahkan lagi ke modal untuk membuat cabang-cabang berikutnya. Sehingga saat ini bisnisnya sangat luar biasa sekali, dan keberkahan buat dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya juga sangat luar biasa. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.